Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Didi Setio P, STMT ASEAN Eng, dosen tetap pada program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Beberapa keilmuan yang saya tekuni adalah teknologi atau industri konstruksi, struktur gedung dan perencanaan transportasi, yang mana sesuai dengan latar belakang pendidikan saya di S1 Teknik Sipil Transportasi dan S2 Teknik Sipil dengan konsentrasi di bidang manajemen rekayasa konstruksi. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam Serdos, yaitu penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD-UK TPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Beton, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 3. Deskripsi singkat mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang teknologi dan struktur rekayasa teknik sipil. Tujuan dari mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengetahui dan memahami cara pembuatan beton yang memerlukan perancangan dan pengerjaan untuk keperluan sesuai peruntukannya dan keperluan khusus suatu konstruksi. Maka kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai teknologi beton, antara lain pengetahuan tentang unsur-unsur utama pembentuk beton, bahan aditif dan admixture, jenis-jenis beton, metode pencampuran beton, produksi dan perawatan benda uji beton, serta pengendalian mutu beton di lapangan. Adapun capaian pembelajaran CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan perancangan umum dan khusus, yaitu sebagai berikut. CPL 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengkonformulasi, menyelesaikan permasalahan bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal. Kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode matematis, probabilitas, sains dasar, dan prinsip-prinsip dalam bidang keteknik sipilan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. CPL berikutnya, mahasiswa mampu memilih metode dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, dan memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. CPL berikutnya, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang perkembangan isu-isu terkini dalam bidang teknik sipil. Selanjutnya dari CPL diturunkan menjadi CPMK, dari CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Bentuk pembelajaran yang saya terapkan yaitu kombinasi antara luring dan atau daring, di mana untuk beberapa materi yang memerlukan banyak analisis, maka akan saya lakukan tatap muka di kelas. Untuk tatap muka ini dilakukan secara terbatas, jadi mahasiswa akan saya bagi dalam beberapa sesi. Kemudian untuk proses pembelajaran saya lakukan sebanyak 14 kali pertemuan, ditambah 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester, sehingga total pertemuan sebanyak 16 kali. Materi pembelajaran atau topik yang dibahas antara lain bahan-bahan pembentuk beton, Portland cement, agregat, dan air, prosentase komposisi rich concrete dan land concrete, serta pemakaian bahan tambah. Selanjutnya desain campuran beton, desain mix formula, dan pengelolaan beton berikut pengendalian mutu di lapangan atau job mix formula.
sifat beton segar dan perlakuan benda uji, evaluasi pekerjaan beton, kontrol kualitas mutu berdasarkan SNI, kemudian beton ready mix, batching plan, desain dan produksi mutu beton khusus. Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah teknologi beton, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dan metode pengajaran. Teknik pengajaran yang saya terapkan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode Delivery adalah penyampaian materi dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai materi yang sudah disampaikan. Kemudian mahasiswa dibagi menjadi small discussion group, dan saya memberikan tugas terstruktur mandiri maupun berkelompok. Selanjutnya metode interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan, saya selalu memotivasi mahasiswa agar berpartisipasi dan berperan aktif ketika proses perkuliahan berlangsung. Mahasiswa saya beri kesempatan untuk bertanya di setiap sesi penyampaian materi. Selain itu, saya juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya jika ada mahasiswa yang ingin berdiskusi di luar kelas, baik melalui media secara online, antara lain e-learning, Google Meet, aplikasi Zoom, maupun konsultasi secara langsung. Setiap mata kuliah, saya juga memakai aplikasi WhatsApp Group untuk memudahkan penyampaian informasi dan wadah untuk berdiskusi. Tambahan dari metode interaction adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan instansi teknis industri konstruksi, dalam hal ini konsultan teknik, kontraktor, dan sebagainya, atau instansi lainnya yang berhubungan dengan teknologi dan industri konstruksi beton, yaitu melakukan pembelajaran dengan kunjungan lapangan atau pelatihan-pelatihan yang ada di instansi di luar kampus. Berikutnya metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Materi pembelajaran untuk pertemuan pertama biasanya saya menjelaskan terkait kontrak perkuliahan, yaitu dengan menjelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Kemudian saya menyampaikan bagaimana sistem penilaian yang saya akan terapkan. Mahasiswa juga akan saya berikan penjelasan bagaimana persentase kehadiran agar dapat mengikuti UTS dan UAS. Skema penilaian yang saya terapkan yaitu dengan indikator penilaian antara lain partisipasi aktif saat perkuliahan sebesar 25%, tugas-tugas 20%, ujian tengah semester 25%, akhir semester 30%. Mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 75% dari seluruh pertemuan 16 kali yang akan diadakan. Berikut adalah cuplikan salah satu proses pembelajaran saya pada mata kuliah teknologi beton dengan bentuk kuliah tatap muka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kajian lingkungan ya, supaya aman. Nanti kalau kalian kuliah di pengantar lingkungan, teknis itu ya, itu ada istilah gini loh. Suatu kegiatan dan atau usaha harus ada kajian lingkungannya. Nah, nanti itu ada dampak positif, dampak negatif. Itu nanti di lingkungan lah ya. Sekarang kita masuk ke beton. Jadi kalau kita ambil dari batu di sini nggak dapat. Di daerah Papua, ini nggak hemat ya. Nggak akan dapat. Di daerah Maibrat ada, cuman masyarakatnya, pemangku rakyatnya boleh apa enggak? Kalau saya sih setuju, nggak mau salah. Kalau saya setuju pembangunan itu berhenti. Kalau pembangunan itu usaha alam ya, jadi harus benar. Gitu ya. Ada lagi. Saya teruskan yang dulu apa ada? Gagablan. Nah, tadi ya, jadi kalau kita bikin betul itu paling gampang sebenarnya. Semua orang bisa, nggak kuliah pun bisa, nggak sekolah pun, sekalipun itu bisa.
Coba kalian tanya tukang ya, tukang yang biasa kerja rumah-rumah ini ya, Pak, nambulannya berapa yang paling bagus? Dia bilang berapa? Satu harus ada 3 angka. 3 desa. Harus ada 3. 1, 2, 3 gitu. Jadi tukang. bukan calon engineer tapi tukang. Ke belakang juga. Katanya daerah kamar tamu dan kamar mandi ya. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Nggak masalah ya itu ya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya apa namanya, alasnya ya, alas sebelum kita buat beton itu dibuat. Ini nanti pengendalian di kuliah akhir sebenarnya, pengendalian beton di lapangan. Jadi pada saat misalnya saya cor jalan tol atau kamar mandi tadi, sebelum kita cor di bawah harus alas dulu, harusnya seperti itu yang benar. Itu apa itu air? Itu apa? Siapa yang tahu? Ya pada saat kita nuangkan apa namanya? Ini betonnya campuran. Faktor air sebenarnya tidak berkurang. Jadi airnya itu air yang di dalam semen dia tidak berkurang. Itu ya. Sama, tidak beda di ruang tamu, di ruang tidur, sama. Yang membedakan apa? Jadi kita bicaranya di sini mutu bahan dan mutu beton. Dan itu produk itu produksi dari beton itu berapa? Ya. Kemudian kan ada ya. Kalau saya pakai pasir paling jelek ini mana? Pasir paling jelek. Kemudian ini bikin rumah, kolong ya, slope yang langsung berhubungan dengan tanah ya. Pasir paling jelek, batu paling jelek. Begitu diproduksi beton, hasilnya betonnya berapa bisa? 15. Itu bikin kolong rumah. Itu pasti nanti kalau sudah mengering. Nah, jadi kalau campurannya sesuai dengan yang sudah saya, interaksi antara batu, pasir dan apa namanya semen itu akan sempurna. Artinya sempurna. Tambah lagi pada saat pelaksanaan kita tidak mengandalkan sinar matahari. Jadi keringnya itu kering karena hidrasi dari dalam beton itu sendiri. Kemudian 3 sistem umum yang melibatkan semen. Dia pertanyaan jadi ini unsur pembentuk beton ya, membuat beton. Unsur semen kain pabrik.
semen plus air itu namanya apa? Drop kalau tambah dropping adalah tenaga pelaksanaannya dropping ya. Jadi misalnya ini sambil contoh ini apa namanya bolong dia menjadi retak retak struktur ya, retak struktur kemudian retak ini kita dropping injeksi ya, suntik. Tapi sekarang ada bahan bukan semen juga ini kalau kalian mencampur semen dengan air ya, itu namanya pasta semen, pasta. Oke. Kemudian semen air plus agregat halus pasir itu namanya mortar. Mortar belum ada batunya. Kemudian ditambahkan agregat kasar batunya itu menjadi ton. Kita membuat suatu struktur bangunan itu harus apa? Satu, kualitas, ya, berarti kan kualitasnya, mutunya. Kedua, kuantitas. Kuantitas itu apa? Kalau di sipil itu kuantitas apa? Volume, ya kan? Ketiga, waktu. Jadi nanti kalau kalian lulus di dunia kerja ya, yang kalian temukan adalah tepat waktu, tepat volume dan tepat waktu. Kalau kalian membangun jembatan, mutunya harus masuk semua. Volumenya harus masuk semua. Kalau kurang kalian hidup isi, kan gitu kan? Kemudian tepat waktu, kecuali bencana. Kalau bencana itu biasanya diperpanjang waktu proyeknya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau di kontraknya, misalnya kalian bikin lantai jembatan ya, itu sebetulnya FPA-nya 30 megapascal, 30 megapascal. Kalian sebagai kontraktor dan mempersoalkan di lapangan melaksanakan betul-betulnya 27 megapascal setelah diuji ya. Nanti yang dibayarkan bukan 30, tapi yang 27 lebih murah. Walaupun kontraknya di 30, yang rugi siapa? Kontraktor sendiri kan begitu. Nah, nanti kalau sudah begitu saling melempar kesalahan. Kalau udah saling lempar kesalahan, kalau jembatan ambruk juga apalagi yang nggak salah termasuk disalah-salahkan kan gitu kan. Jadi kalau campuran beton 1, 2, 3 itu tidak salah, bagus ya. Cuman kita patokannya berapa mutu beton yang diminta satu konstruksi ya. Misalnya gini, gedung rumah isinya ada peruntukannya untuk kuliah, kemudian untuk perkantoran, kemudian untuk bisnis toko ya atau mall, itu peruntukannya bebannya masing-masing. Dan itu kan ruko di bawah untuk toko, di atas untuk rumah, tapi beda, bebannya beda, 150 dan 250 gitu ya. Nanti di situ di konstruksi sudah paling jauh. Nah, dari situ pada saat kita memproduksi beton, artinya perhatikan maksimum yang harus di minimum yang harus direncanakan berapa itu betonnya. Maksimum berapa? Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau kurang ya digigilin aja bumbu rasa semua ya. Itu berarti mungkinnya nggak masuk. Itu cara dulunya ya kalau kita tes beton. Tapi tes yang apa namanya pakai tes kan ada juga. Jadi
Nanti di laboratorium kalian tahu yang dua ini berapa sih campuran yang proporsional. Satu pasti ada angka satu itu, dua pasti ada. Nah yang ketiganya itu mungkin 1:2:2,89, 1:2:3,01, misalnya seperti itu. Tidak harus 1:2:3 ya. Tergantung misalnya ini tadi materialnya dari mana ya kan, itu materialnya gede-gede sekali, jangankan 1, 2, kurang lebih 3-nya ya, 2-nya mungkin nggak sampai juga 2-nya, karena kan kalau sebenarnya nggak masalah ya, sebenarnya nggak masalah. Yang masalah itu di pasir dan yang masalah di agregat dasar dan bahan atas. Betul. Untuk penanganan apa namanya api, betul, penanganan bahan gunung berapi itu ada. Kalau kalian mau belajar betul penanganan gunung berapi nanti depan saya usul saya kita akan banyak beberapa berapi ya, ada pengendalian lahan berapi, banyak menggunakan potong gitu ya. Jadi kalau kalian sebagai engineer yang langsung berhubungan dengan tanah, alangkah baiknya diberikan dan pastilah minimal supaya bentuknya bagus dan berlindung betul memang. Tidak. Dan kalau yang kerjakan betul itu tanah orang air, tanah pasir, sekarang ini ada namanya pembekalan ya, istilahnya assessment. Tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tingkatan dari tukang batu, tukang kayu, tukang dan sebagainya. Kemudian ada teknisi sampai 6. Dan 7, 8, 9 itu ahli muda, manusia dan tukang mas. Ya tukang batu, tukang kayu, tukang baja itu harus sudah mengantongi sertifikasi. Jadi dia sudah di ACC bukan dulu boleh 85 juga boleh, 80 juga boleh. Yang penting kalau jawabnya katanya 20% salah, di bawah 20% pokoknya salah, yang benar 80 ke atas. Karena untuk tarifnya dia disumbangkan oleh apa? Untuk tarifnya jadi sekarang kan kuliah teknologi beton, kemudian di satu sisi teknologi lain kalian kuliah